Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dalam kesempatan kita kali ini, tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah atau tanggal 1 bulan Agustus 2023. Insyaallah kita akan membaca sebuah risalah Raudhatul Badiin, tamannya para pemula, di dalam hadis Sayyidil Mursalin. Hadis yang pertama, jadi ini hadis untuk pemula yang diringkas dan dibutuhkan sehingga bermanfaat. Nanti yang belum motokopi bukunya ya. Jadi motokopi semuanya. Hadis yang pertama yang berhubungan dengan keyakinan yang sahih. Ahadits tata'allaq bil i'tiqad as-sahih. Hadis-hadis yang bertalian dengan keyakinan yang benar. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah. Yang pertama adalah pondasi syahadah alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iman faqala an tu'mina billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhrajahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah iman. Maka beliau menjawab, keimanan itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitabnya, wa rusulihi, dan juga kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga beriman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Muttafaq, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tentang masalah takdir, semuanya itu baik. Adapun dikatakan ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, itu menurut manusia. Tapi hakikatnya baik. Seperti kematian misalnya, orang menganggap itu jelek. Padahal kalau tidak mati-mati itu mudarat. Seperti sakit misalnya, orang menganggap itu jelek. Padahal kalau orang tidak pernah sakit, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya sehat. Jadi sebenarnya baik, seluruh takdir itu baik. Cuman dari sisi manusia, dia harus beriman takdir yang menurut mereka baik dan takdir yang menurut mereka jelek. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu, hak yang Allah harus terima dari hamba. Jadi hak, sesuatu yang harus diterima oleh Allah dari hamba, ayya'buduhu, yaitu hamba itu beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak yang Allah akan berikan kepada hamba tatkala hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan sedikit apapun, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a, Allah SWT tidak akan mengadab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Muttafaqun alaih. Hadis yang keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mammata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui, mengetahui tentang syarat-syaratnya,
mengetahui tentang pembatal-pembatalnya, mengetahui tentang apa yang menjadikan bertambah kuatnya tauhid dan apa yang melemahkannya. Kemudian dia mati di atas pengetahuan dia tentang tauhid, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, muttafaqun alaih. Dari Itban bin Malik, semoga Allah meridai keduanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi neraka jasadnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diberikan padanya penyembahan kecuali hanyalah Allah, dan dia melakukan itu karena ikhlas kepada Allah SWT, maka api neraka diharamkan oleh Allah untuk memakan orang yang mengucapkan demikian itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.